Oke, para jenderal seluruh Indonesia, eh, 5 menit lagi acara CPD online kita akan segera dimulai. Mohon kerjasamanya untuk mengarahkan seluruh grupnya yang memenuhi syarat peserta CPD, yaitu CP di minggu pertama untuk segera masuk ke link Zoom. Terima kasih. Kurang lebih 3 menit lagi acara CPD online kita akan segera dimulai. Mohon kerjasama para leader untuk mengingatkan untuk grup yang qualify peserta CPD untuk segera masuk ke link Zoom. Ke link YouTube. Terima kasih. Sekali lagi saya menginformasikan kepada para leader di seluruh Indonesia untuk mengingatkan atau menginformasikan seluruh grupnya yang memenuhi syarat sebagai peserta CPD online untuk segera masuk ke link YouTube. Berhubung beberapa menit lagi acara CPD online kita akan segera dimulai. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Indonesia Barat dan selamat malam untuk Indonesia Timur. Acara CPD online kita akan segera dimulai dan selamat kepada Anda yang telah memenuhi syarat untuk ikut CPD online pada sore hari ini, yaitu Anda minimal CP di minggu pertama di bulan November. Anda adalah pasukan khusus di One Vision. Nah, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, CPD online kita pada malam hari ini, pada sore dan malam hari ini ada 6 sesi, dan untuk sesi sore ada 2 sesi, dan kita beruntung sekali karena kita akan dapatkan informasi, dapatkan ilmu dari orang-orang yang sudah expert di bisnis TNS One Vision. Nah, untuk sesi pertama akan dibawakan oleh leader dari Kota Bandung. Latar belakang beliau adalah mantan karyawan kecamatan. Prestasi beliau ya itu sudah dapat free motorcycle, champion trip Singapura Malaysia, dan alhamdulillah melalui bisnis ini, melalui bisnis TNS One Vision, beliau sudah bisa membeli mobil pribadi. Kita sambut Bronze Lion Indonesia, Bapak Gilang Rohimat Ramadan. Silakan Pak. Halo, Indonesia. Hari ini saya senang sekali bisa dipercaya oleh para pengundang Anda serta support sistem kita yang begitu luar biasa, yaitu One Vision, untuk membawakan sebuah sesi yang menurut saya ini sangat penting untuk Anda kuasai di bisnis ini dan harus Anda bangun di bisnis ini, Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya akan berbicara tentang kepemimpinan. Sebelum saya lanjut, izinkan saya Bapak Ibu untuk share screen terlebih dahulu. Baik. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan langsung masuk ke materinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum saya bahas mengenai masalah leadership, saya ada sebuah pertanyaan untuk Anda semua. Pertanyaannya, kenapa kepemimpinan itu sangat penting dalam bisnis ini, Bapak Ibu sekalian? Banyak orang berpikir untuk orang memiliki bisnis yang begitu besar, untuk orang yang memiliki bisnis raksasa, mereka harus menguasai cara jualan online yang luar biasa. Mereka harus punya sistem rekrutmen yang begitu canggih. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian, cara jualan, cara rekrutmen itu bukan penentu besar atau kecilnya bisnis Anda, tapi yang menentukan bisnis Anda besar atau kecil itu adalah kepemimpinan Anda. Kenapa bisa seperti itu? Karena di bisnis ini kepemimpinan Anda lah yang akan mengendalikan bisnis Anda, Bapak Ibu sekalian. Kalau kepemimpinan Anda bagus, tentunya bisnis Anda akan bagus. Kepemimpinan Anda luar biasa, bisnis Anda akan luar biasa. Tapi kalau Anda tidak memiliki kepemimpinan, maka bisnis Anda pun tidak akan jadi apa-apa, Bapak Ibu sekalian. Jadi hari ini kita sepakati terlebih dahulu bahwa untuk kita memiliki bisnis yang besar, itu kita tidak hanya harus memiliki ilmu jualan yang hebat, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak cukup hanya memiliki sistem rekrutmen yang handal, tapi kita juga harus memiliki kepemimpinan, Bapak Ibu sekalian. Nah, berbicara tentang kepemimpinan, menurut saya pribadi, Bapak Ibu, yang namanya kepemimpinan itu dibangun dari 3 hal, Bapak Ibu. Yang pertama, itu dari mindset kita terlebih dahulu. Yang kedua, itu dari skill. Dan yang ketiga, tentunya dari mental, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kalau misalkan tidak ada salah satu, menurut saya itu kurang lengkap, Bapak Ibu. Untuk mindset kepemimpinan, menurut saya pribadi, Anda harus belajar dari banyak buku-buku kepemimpinan. Anda juga bisa belajar dari para upline leader Anda, Bapak Ibu, karena mereka tentunya pasti sudah memiliki mindset kepemimpinan yang begitu luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Sehingga terbukti hari ini Anda bisa mengikuti live online kita pada hari ini sebagai seorang CP minggu pertama. Jadi Anda sudah menjadi jenderalnya. Dan itu adalah bukti bahwa para upline leader Anda memiliki mindset yang luar biasa sehingga bisa membentuk Anda menjadi jenderal yang hebat, menjadi CP di minggu pertama, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk masalah skill, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan berbicara juga mengenai skill. Nah, menurut saya pribadi, skill ini juga salah satu penentu seorang leader diikuti atau tidak, Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan kita merasa kita leader, tapi skill kita nggak lengkap, biasanya downline-downline kita juga akan memilih mana upline yang bisa dia ikutin karena skillnya bisa dia pelajari, mana upline yang cuma sekedar
jadi batu loncatan buat dia bisa kenal sama upline yang lebih tinggi Bapak Ibu sekalian. Nah, pertanyaannya, mau nggak Anda disebut sebagai upline yang disebut batu loncatan? Tentunya pasti nggak mau, benar nggak? Nah, makanya hari ini kita akan berbicara juga tentang skill-nya. Sebelum kita berbicara tentang skill Bapak Ibu sekalian, saya ingin berbicara dulu mengenai tahapan orang yang menjalankan TIENS. Nah, menurut saya pribadi, tahapan orang yang menjalankan TIENS itu ada 4 fase Bapak Ibu, di mana yang pertama, kita pastinya tentunya pernah menjadi seorang prospek Bapak Ibu. Nah, setelah kita menjadi seorang prospek, kita dipresentasi, kita memutuskan untuk bergabung, kita pelajari beberapa skill-nya, akhirnya kita menjadi seorang distributor. Setelah itu kita belajar lagi lebih dalam melalui acara seperti hari ini CPD online, kita belajar lewat weekend dan lain-lain. Nah, sehingga akhirnya kita menjadi leader tahap awal. Lalu kita belajar lagi lebih tinggi, tahap peringkat kita lebih tinggi sehingga akhirnya kita menjadi leader tinggi Bapak Ibu sekalian. Nah, pertanyaannya hari ini Anda udah ada di mana? Ya, apakah Anda di distributor kah? Anda di leader tahap awal kah? Atau ada leader tahap tinggi? Atau mungkin hari ini Anda bingung, kayaknya gue masih di tanda panah gitu ya, disebut distributor bukan, leader tahap awal juga belum gitu ya, akhirnya ada di tanda panah. Nggak ya, bercanda ya Bapak Ibu ya. Nah, biar Anda lebih mudah menentukan, saya akan membuka kepada Anda apa yang saya terapkan di dalam grup saya. Jangan ambil konsultasi di atas di dalam screen Bapak Ibu ya, Anda konsultasikan lagi dengan para upline Anda. Tapi kalau saya pribadi Bapak Ibu, saya punya beberapa apa namanya checklist mengenai orang menjadi distributor skillnya seperti apa, leader tahap awal skillnya seperti apa, leader tinggi skillnya seperti apa. Nah, menurut saya pribadi Bapak Ibu, untuk seseorang dari prospek menjadi distributor, itu kalau dari saya pribadi deadline-nya itu dalam waktu 1 bulan, mereka harus menguasai 4 skill terlebih dahulu Bapak Ibu. Di mana yang pertama, mereka harus mampu mengedifikasi. Mereka harus mampu mengedifikasi perusahaan, mengedifikasi produk, mengedifikasi pemilik perusahaan, mengedifikasi upline-nya, downline-nya. Intinya mereka harus mulai bisa mempromosikan ya siapapun itu. Ya. Lalu setelah itu juga mereka harus bisa membuat daftar nama dan juga harus bisa membuat janji temu. Kenapa? Karena ini fase yang paling sangat penting ketika di awal untuk Anda membangun tim, Bapak Ibu. Selain itu, tentunya Anda juga harus bisa jualan, Bapak Ibu, baik itu secara online maupun secara offline. Kenapa? Karena bagaimana caranya kita disebut distributor kalau kita tidak bisa mendistribusikan barang, Bapak Ibu. Sehingga akhirnya skill jualan ini menjadi salah satu skill yang paling penting untuk Anda kuasai ketika Anda berada di fase distributor, Bapak Ibu. Nah, setelah Anda menjadi seorang distributor, lalu apa yang harus Anda kuasai untuk Anda menjadi leader tahap awal? Kalau saya pribadi, Bapak Ibu sekalian, leader tahap awal ini biasanya saya bentuk dalam waktu 1 sampai 2 bulan setelah dia bisa menguasai 4 skill distributor. Nah, 4 skill yang harus dimiliki leader tahap awal itu adalah yang pertama, dia harus bisa presentasi Bapak Ibu. Kenapa? Karena tentunya ketika awal dia sudah melihat upline-nya membantu dia presentasi, sehingga akhirnya dia juga harus mulai bisa presentasi di sini. Nah, selain itu dia juga harus memiliki kemampuan follow up, dan kalau untuk saya pribadi follow up dari sekian banyak skill follow up, salah satu skill follow up yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang leader tahap awal itu adalah menjual tiket pertemuan Bapak Ibu sekalian ya. Lalu yang ketiga, seorang leader tahap awal itu juga harus bisa mengcoaching timnya, baik mengcoaching tentang cara jualan ataupun mengcoaching timnya tentang sistem. Dan yang keempat itu adalah dream sharing, atau minimal dia harus bisa membantu timnya untuk menemukan apa impian terdalamnya ya. Itu leader tahap awal. Lalu ada leader tahap tinggi. Kalau saya pribadi untuk hari ini leader tahap tinggi pembelajarannya itu sudah dimulai ketika dia minimal bintang 6 Bapak Ibu sekalian. Apa saja skill yang harus dia pelajari saat dia mulai masuk ke fase leader tahap tinggi? Yang pertama, dia harus bisa memimpin meeting group Bapak Ibu di grupnya. Baik itu meeting group skala kecil maupun meeting group skala besar. Ya, terus yang kedua, dia harus bisa membuat konsultasi one on one dengan beberapa timnya dan juga harus mulai mampu memberikan setting goal kepada grupnya. Dan yang ketiga, itu dia harus mulai mampu membuat strategi grup atau mencari solusi dari masalah yang ada di dalam grupnya. Nah, itu skill-skill yang harus dimiliki oleh para leader. Nah, lalu ketika kita udah punya skill, apakah cukup di situ? Tentu tidak, Bapak Ibu sekalian. Skill yang baik tanpa mental yang baik tetap tidak akan jadi apa-apa. Sehingga akhirnya kita juga harus memiliki mentality yang bagus, Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu mental apa yang harus dimiliki oleh seorang leader? Menurut saya, Bapak Ibu, seorang leader itu harus memiliki them against me mentality. Di mana seorang leader ini tentunya pasti akan memiliki kualitas mental yang berbeda dibandingkan dengan kebanyakan orang. Nah, seperti apa kualitas mental seorang leader?
Menurut saya ada beberapa Bapak Ibu kualitas mental seorang leader. Yang pertama, seorang leader itu pasti melakukan lebih banyak dari orang lain. Saat orang lain melakukan sedikit, dia akan melakukan lebih banyak. Lalu yang kedua, dia akan melakukan lebih cepat dari orang lain. Tentunya yang namanya leader, dia harus jadi contoh. Sehingga akhirnya saat orang lain mungkin belum melakukan, dia akan melakukan dengan lebih cepat. Yang ketiga, dia akan melakukan lebih konsisten daripada orang lain. Saat orang lain mungkin melakukan cuma sedikit-sedikit, dia akan terus-terusan Bapak Ibu, nggak berhenti di tengah jalan. Mau sulit apapun, dia akan tetap konsisten gitu ya. Nah, lalu selanjutnya dia akan berjuang saat orang lain menyerah, lalu selanjutnya dia akan yakin saat orang lain putus asa, semangat saat orang lain malas, berinvestasi saat orang lain menikmati, karena seorang leader itu pasti tahu Bapak Ibu sekalian saat dia mencapai sebuah pencapaian kecil, dia tidak akan puas di sana. Dia akan investasikan apa yang dia dapatkan untuk dia bisa mendapatkan hasil yang lebih besar. Itu dikarenakan seorang leader tentunya pasti memiliki visi besar. Saat orang lain hanya berpikir kecil, saat orang lain hanya mencari uang recehan, seorang leader itu sudah tahu bahwa di balik apa yang dia kerjakan, dia akan bisa menghasilkan hasil yang besar, Bapak Ibu sekalian. Ya, lalu selanjutnya, seorang leader pasti belajar saat orang lain puas. Dan yang pasti Bapak Ibu sekalian, seorang leader akan datang ke pertemuan saat orang lain liburan. Tentunya pertemuan-pertemuan di Teams, baik yang skala offline gitu ya, tentu utamanya skala offline, biasanya dilaksanakan di waktu ketika orang lain liburan, Bapak Ibu. Hari Minggu gitu ya, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu tuh momen-momen di mana kita harus mau melawan diri kita sendiri saat orang lain liburan, kita datang dulu ke pertemuan. Nanti Bapak Ibu sekalian, saat orang lain sibuk bekerja, Anda yang akan sibuk liburan, ya. Nah, lalu selanjutnya Bapak Ibu, saya juga ingin mengajak Anda untuk mari kita level up level kepemimpinan kita. Dan untuk masalah level up kepemimpinan, ada satu buku yang saya rekomendasikan untuk Anda baca Bapak Ibu, yaitu buku karangan John C. Maxwell, yaitu Five Levels of Leadership Bapak Ibu. Nah, hari ini saya ingin membahas sekilas untuk Anda mengenai apa isi dari levels of leadership ini gitu ya. Nah, ada pertanyaan untuk Anda Bapak Ibu. Sudah ada di level berapakah Anda di grup Anda? Jadi tanpa kita sadari, sebetulnya tingkat pengaruh kita terhadap setiap grup kita itu berbeda-beda. Belum tentu sama Bapak Ibu ya. Nah makanya mari kita coba cross check lagi, kita udah ada di level berapa, kita sudah berada di level berapa di mata grup kita gitu ya. Nah level-level tersebut itu adalah seperti ini Bapak Ibu, di mana di buku tersebut dikatakan level yang terendah dari ilmu kepemimpinan itu adalah kepemimpinan berdasarkan jabatan, di mana orang lain mengikuti Anda itu karena keharusan bukan karena keinginan Bapak Ibu. Jadi misalkan ada orang lain ngikutin Anda, ya udah ikutin aja karena Anda kebenaran upline gitu. Nah, itu karena jabatan Bapak Ibu ya. Lalu yang kedua, level kepemimpinan berdasarkan hubungan. Jadi orang lain mulai mengikuti Anda bukan karena harus, tapi mereka mengikuti Anda karena ingin gitu ya. Nah, lalu ada level yang ketiga yaitu berdasarkan hasil, orang lain mulai mengikuti Anda karena prestasi Anda Bapak Ibu. Mungkin karena reward yang Anda raih, mungkin karena Anda naik peringkat, mungkin karena PBO Anda majesty. Jadi orang lain mulai mengikuti Anda karena mereka ingin mendapatkan hasil seperti Anda gitu ya. Lalu level yang keempat itu adalah level di mana kita mulai mengembangkan orang lain. Jadi orang lain sudah tidak lagi mengikuti kita karena hanya sekadar hasil, tapi orang lain mulai mengikuti kita karena apa yang sudah kita lakukan untuk mereka Bapak Ibu. Jadi saat kita mengembangkan kemampuan orang lain, saat kita membantu orang lain, mereka akan mengikuti kita karena apa yang sudah kita lakukan kepada mereka. Dan level 5 puncak di mana kita membangun banyak level 4 di sana Bapak Ibu sekalian. Nah, sekali lagi coba kita lihat hari ini kita sudah berada di level mana Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan, oh ternyata saya baru di level 1, mari kita mulai naikkan menjadi level 2, level ketiga. Caranya bagaimana? Silahkan Anda temukan di buku tersebut, Anda beli bukunya, Anda langsung baca, dan langsung Anda praktekkan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini ada perjalanan seorang leader, di mana di awal kita akan mengembangkan diri kita sendiri, setelah itu kita kenali diri sendiri Bapak Ibu sekalian. Setelah kita bisa mengembangkan kemampuan diri sendiri, kita mengenal diri sendiri, setelah itu kita baru akan mengenal orang lain. Bagaimana caranya kita bisa menilai orang lain kalau menilai diri sendiri saja kita belum sanggup Bapak Ibu. Jadi tentunya kita nilai diri sendiri dulu, kita kembangkan diri sendiri dulu, baru kita mulai bisa mengenal orang lain dan kita bisa mengembangkan kemampuan orang lain. Ya, dan ini juga ada siklus dari kepemimpinan, Bapak Ibu, saya hanya ingin sekadar mengingatkan mengenai siklus kepemimpinan. Siklus kepemimpinan ini ada 3, Bapak Ibu, di mana pertama kita akan belajar terlebih dahulu. Seperti apa yang Anda lakukan hari ini, Anda mengikuti training ini, Anda mengikuti Core Producer Day, Anda belajar dari sana gitu ya.
Anda mulai belajar, Anda dapatkan ilmunya, setelah itu, setelah Anda belajar, Anda praktekkan, mungkin Anda akan mulai mendapatkan hasil, Bapak Ibu. Mungkin Anda akan mulai mendapatkan reward, Anda mulai mendapatkan PBO yang lebih tinggi, Anda naik peringkat. Nah, tapi pertanyaannya, apakah selesai di situ? Tentu tidak, Bapak Ibu sekalian. Anda harus mulai memberikan apa yang Anda dapatkan, apa yang Anda pelajari kepada banyak orang. Kenapa? Karena di bisnis ini kita diajarkan, kalau misalkan kita membangun bisnis, tanpa kita membantu banyak orang, kita tidak akan sukses, Bapak Ibu. Tapi semakin kita mensukseskan banyak orang, kita semakin membantu banyak orang, insya Allah Tuhan juga akan semakin ridho untuk memberikan rezekinya kepada kita. Ya. Dan terakhir dari saya, Bapak Ibu sekalian, jangan titik beratkan bisnis Anda di berapa besar omset Anda hari ini, tapi titik beratkan bisnis Anda di berapa leader dalam jaringan Anda hari ini. Kalau misalkan Anda hanya melihat dari omset saja, Bapak Ibu sekalian, tentunya yang namanya omset itu bisa naik, bisa turun. Tapi kalau misalkan Anda fokus dengan membangun leader, percaya sama saya Bapak Ibu sekalian, leader-leader itulah yang akan menjadi aset Anda, yang akan terus-terusan bertarung membantu Anda, sehingga akhirnya suatu saat nanti, saat bisnis Anda jatuh, akan ada beberapa jenderal yang percaya dengan Anda dan membantu Anda dari belakang, sehingga akhirnya bisnis Anda akan stabil dan semakin besar, Bapak Ibu sekalian. Sekian yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Setelah sesi saya, ada seorang pembicara yang luar biasa, yaitu Dr. Diah Wijayanti. Anda harus belajar dari beliau, Bapak Ibu, karena saya kenal sekali dengan beliau, beliau adalah orang yang luar biasa. Ya, paling sekian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Maaf untuk segala kekurangan. Terima kasih, saya Giang dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Gilang sudah sharing ilmu pada malam hari dan insya Allah bermanfaat jadi amal jariah buat Pak Gilang ya dan keluarga, dan insya Allah bermanfaat untuk para peserta CPD pada sore malam hari ini. Oke. Kita melanjut ke sesi kedua, dan ini materinya luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Ini kita belajar dari ahlinya, ya ahlinya ahli. Nah, jadi sesi keduanya akan dibawakan oleh seorang dokter dari kota Surabaya, ya kota pahlawan. Dan beliau ini prestasinya luxury car, ya mobil mewah, yacht, kapal pesiar, dan beliau sudah trip 3 benua. Tanpa panjang kali lebar, Bapak Ibu kita sambut One Diamond Gold Lion, Bu Dr. Diah Wijayanti. Silakan Ibu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, selamat ya. Yang sudah berhasil CP, moga-moga bulan depan bisa terus meningkat. Iya Bapak Ibu, kita lanjutkan pembahasannya. Lanjut dari yang bulan kemarin ya. Sebentar, saya share screen dulu. Oke. Nah, Bapak Ibu, lanjutan dari pembahasan bulan kemarin adalah bagaimana kita mendiagnosa secara medis timur ya. Nah, di sini kita bisa pakai teknik yang sama seperti yang dilakukan para dokter. Yaitu apa? Dengan anamnesa dan pemeriksaan fisik. Nah, untuk pemeriksaan fisik tentu aja kita nggak betulan memeriksa fisik gitu ya, tapi cukup dengan mengamati aja, seperti yang sudah saya sampaikan bulan kemarin, ya, jadi kita amatin rambutnya, kita amatin giginya, tulangnya, gimana seperti itu. Nah, kemudian kalau anamnesa itu apa? Anamnesa itu tanya-tanya, Bapak Ibu. Ya, apa yang kita tanyakan itu bisa untuk prospek kita, tapi lebih bagusnya lagi untuk diri sendiri. Jadi untuk mendiagnosa diri sendiri, mengenali diri sendiri seperti yang disampaikan Pak Gilang tadi. Ya. Untuk sebagai seorang leader, kita perlu mengenali diri kita terlebih dahulu. Nah, pertanyaan apa yang diajukan? Sebanyak mungkin yang ada di bagan ini, Bapak Ibu. Semakin banyak kita menemukan gangguannya, maka semakin besar kemungkinan sumber dari gangguan itu berasal dari elemen air. Paling gampang, Anda harus mulai dari level fisik dulu. Nah, pertanyaan pertama adalah dengan umur dan jenis kelamin. Semakin banyak umur, semakin tua, maka jing atau qi bawaan Anda semakin menipis. Dan juga tanyakan, tahan nggak dengan hawa dingin? Kalau elemen Anda seimbang, maka Anda akan merasa nyaman dengan dingin. Juga bagaimana dengan pendengaran? Pernah radang telinga atau enggak? Telinganya berdenging atau enggak, terus rambutnya gimana, giginya gimana, sering pegel linu enggak, atau nyeri sepanjang punggung ya, karena meridian kandung kemih itu ada di sepanjang punggung. Nah kemudian pernah enggak infeksi saluran kemih, atau bahasa Jawanya itu anyang-anyangan gitu ya. Kemudian ada batu ginjal, infeksi ginjal, nah juga cari tahu kecenderungan pada rasa asin. Bapak Ibu,
dalam medis timur, ketidakseimbangan itu bisa diperinci dalam 3 level, fisik, mental, dan spirit. Dan dikatakan bahwa sebelum gangguan level fisik itu nampak, sebetulnya ketidakseimbangan itu sudah dimulai jauh sebelumnya. Artinya sudah dimulai di level mental dan spirit. Dan kalau kita bisa mengenali tanda-tanda di kedua level ini bisa dipakai sebagai upaya pencegahan. Nah, terus tanda-tandanya apa? Nah, ini bisa dilihat dari emosi yang terkait. Ada 5 emosi. Takut, marah, gembira, simpati, kesedihan ya. Nah, emosi yang dikaitkan dengan air itu adalah takut. Atau kebalikannya, kurangnya rasa takut. Nah, mengapa takut berkaitan dengan air? Gini, di alam kita tuh bisa melihat bahwa tanpa air atau kalau bumi diselimuti salju, maka tidak akan ada yang bisa tumbuh. Dan kita itu harus di rumah, berlindung dari udara luar, nggak bisa kemana-mana. Nah, bayangkan, jika dalam kondisi ini kulkas rumah Anda kosong, nggak ada simpanan makanan. Pasti akan merasa takut dan bahkan panik. Nah, seperti inilah gambaran lemah secara mental. Dan ini terkait bukan dengan gudang makanan, tapi gudang pengetahuan Anda, pengalaman, kebijaksanaan, juga energi untuk memunculkan atau memanggil pengetahuan yang dibutuhkan itu. Dan selain itu di dalam tubuh, air itu merupakan komponen terbanyak, 65% ya. Dan tidak ada satupun proses metabolisme di tubuh yang bisa berjalan tanpa air. Nah, rasa takut dalam medis timur itu bukanlah sesuatu hal yang negatif. Kalau 5 elemen dalam tubuh Anda itu seimbang, maka pasti akan ada rasa takut. Karena rasa takut itu dibutuhkan untuk mengenali bahaya dan menghindarinya, menjadikan kita hati-hati, sehingga kelangsungan hidup itu bisa terjaga. Emosi yang tidak seimbang itu, apabila rasa takut itu menjadi berlebihan, atau kebalikannya, justru menjadi kekurangan rasa takut. Ya. Nah, ketakutan yang berlebihan itu akan bermanifestasi sebagai sifat yang takut-takut, ragu-ragu, cemas, ya, atau bahasa Maduranya adalah anxiety, ya. Anxiety adalah keadaan emosi di mana ancaman yang sebenarnya itu tidak lagi dapat dinilai dengan benar. Dan seringkali ancamannya itu berupa khayalan atau ilusi. Ya. Dan ini yang perlu saya garis bawahi, Bapak Ibu. Anxiety berkembang ketika Anda menarik diri atau mengisolasi diri, sehingga menjadi tidak selaras dengan hal-hal atau orang-orang di sekitar. Itulah mengapa ketika Anda enggan untuk melakukan presentasi, ya, dengan alasan, takut ditolak, nggak mau takut, nggak bisa ngomong, nanti macet tengah jalan, takut ketawain, ya, atau merasa cemas, was-was, atau khawatir. Nah, maka yang Anda lakukan itu jangan malah menghindar dari upline. Justru makin mendekatlah. Nah, ketika mau sukses di bisnis ini, selalulah ada di bisnis ini hadir di setiap pertemuan. Dan kita bisa loh mengenali emosi kita manakala terjadi gangguan air, itu ketika kita datang di pertemuan, kita itu hanya datang, duduk dan dengar, kita nggak merasa menyatu, ya, kita nggak merasa blending, ya. Nah, kalau itu kita biarkan, maka gangguannya bisa makin serius. Kita bisa menjadi paranoia, Bapak Ibu, kewaspadaan yang berlebihan, ya. Berasanya itu orang-orang pada ngeliatin gitu, ya. Sehingga terjadi apa ya, yang disebut dengan teror, ya, atau panic attack, ya. Nah, atau kebalikannya Bapak Ibu, kita berasa menjadi lumpuh karena takut, ya, membeku dalam ketakutan. Perasaan-perasaan ini saya alami di awal menjalankan bisnis ini, Bapak Ibu. Saya dokter, tapi saya alami perasaan itu. 6 bulan datang rutin ke pertemuan, tapi nggak pernah berhasil ngundang orang. Kebayang nggak? Itu perasaan yang berat banget. Nah, namun upline saya sangat paham, sehingga dia bantu saya untuk mengatasi teror perasaan ini. Nah, emosi takut yang seperti ini itu akibat dari ginjal yang terganggu. Kalau yang sebaliknya yang terjadi, ya, itu yang terganggu adalah kandung kemih. Jadi maksudnya kalau kandung kemihnya sakit, ya, manifestasinya itu berkurangnya rasa takut. Namun
berani ya atau berkurangnya rasa takut ya, ini tuh bukan ekspresi keberanian yang benar, yang sehat dalam situasi yang tepat, tapi ini suatu keberanian yang palsu. Ini contohnya nih, orang-orang yang bergabung dalam geng atau kelompok kekerasan ya. Nah, tubuh boleh penuh tato, tapi sesungguhnya nyalinya ciut ya. Banyak loh yang seperti itu ya. Dan atau orang-orang yang terlibat dalam olahraga atau kegiatan-kegiatan yang berbahaya atau perilaku ekstrim lainnya. Dan yang menarik Bapak Ibu ya, pengamatan orang-orang Tiongkok kuno tentang emosi dan pengelompokan rasa takut ke dalam elemen air ini ternyata sesuai dengan kinerja hormon-hormon yang diproduksi oleh kelenjar adrenal dan kelenjar yang lain. Jadi fungsi dari hormon-hormon tersebut itu menjelaskan emosi dan dorongan yang terkait dengan air. Keren banget Bapak Ibu. Salah satunya itu hormon yang dikeluarkan oleh adrenal, yaitu kortisol ya. Kortisol itu hormon stres yang dikeluarkan sebagai respon terhadap stres yang Anda rasakan. Nah, dalam situasi kecemasan yang kronis, yang lama ya, kadar hormon ini bisa meningkat dalam darah kita. Dan peningkatan kadar hormon ini terkait dengan darah tinggi, dengan penyakit-penyakit kardiovaskuler, dengan obesitas, dan dengan diabetes. Bapak Ibu, dulu saya ini meremehkan Wusing ini. Saya merasa ini ilmu yang mengada-ada. Namun dengan banyaknya bukti keselarasan dengan ilmu modern, maka saya nggak bisa lagi memandang sebelah mata dan makin tertarik untuk mempelajarinya. Nah, apalagi di zaman sekarang, tuntutan terhadap pikiran itu jauh lebih besar daripada dulu. Tuntutan pekerjaan, lingkungan yang kompetitif, keluarga, penjadwalan, prioritas, belum lagi banyaknya informasi yang butuh diingat, diproses. Nah, semua itu butuh energi besar di level mental. Tanpa cadangan energi yang besar, apalagi kalau energi kita tidak seimbang, maka orang tersebut akan merasa lemah secara mental, nggak jelas dan bisa terjadi pelupa. Sehingga Bapak Ibu ya, Anda perlu mengenali rasa takut Anda. Halo, Bu Dokter. Bapak Ibu sekalian, sepertinya Bu Dokter ada kendala jaringan, sambil kita tunggu beliau ya. Halo Bu Dokter, sudah? Oke, silakan Bu Dok. Share screen-nya? Belum muncul, di-share ulang kembali Bu Dok. Oke, siap. Baik, sebentar ya. Nah, Bapak Ibu, yang menjadi ranah spirit dari elemen air ini apa yang disebut zen ya. Ini adalah will, keinginan, ambisi, tekad ya. Kita itu kan bakalan akan kagum ya kalau dengan adanya tindakan pengorbanan diri orang-orang yang berperang gitu ya, atau tindakan pahlawanan yang nggak kenal lelah misalnya dari petugas polisi, petugas pemadam kebakaran, para medis ngadepin COVID kayak gini ya, pekerja penyelamat yang di lokasi bencana. Nah, atau kita juga sering dengar ya, ada ibu-ibu yang demi untuk menyelamatkan anaknya itu tahu-tahu bisa kuat ngangkat mobil. Nah, kemampuan untuk bisa bertindak di luar batas ini adalah energi yang merupakan anugerah dari elemen air. Nah, jadi di sini keinginan Bill di sini itu termasuk keinginan untuk hidup ya, dan libido. Libido itu dorongan seksual. Nah, sehingga yang perlu kita tanyakan adalah, jadi maksudnya kalau ada gangguan elemen air itu manifestasinya pada dorongan seksualnya yang menurun, bukan kemampuan seksualnya. Kalau kemampuan seksualnya itu udah masuk di ranah kayu ya, seperti itu. Nah, kemudian kita juga nilai diri kita, ambisi kita. Ambisi itu mah sama dengan will tadi ya, zen tadi. Juga perlu cari tahu ya, apakah
ketenangan Anda itu tenang yang luar dalam. Bukan luarnya nampak tenang, tapi dalamnya bergelora ya. Nah, kemudian adakah atau siapa yang Anda segani ya? Manakala tidak ada orang yang Anda segani atau Anda hormati, bisa jadi mulai terjadi gangguan air. Ya, karena apa? Air itu kan dia kalau ada rintangan, dia tidak akan menghancurkan rintangan itu, tapi mencari celah. Nah, saya punya grup ya, yang rambutnya tebel banget ya, sampai di tangan, di dadanya itu penuh dengan rambut seperti itu ya. Namun di umur muda, umurnya masih belum sampai 30 ya, masih 25-an, tapi udah botak di depan. Ini sikapnya sulit banget diomongin, ngebantah terus. Apapun yang kita sarankan enggak pernah diikutin. Nah, ini nih gangguannya seperti itu. Dan pertanyaan-pertanyaan lain ya yang menjurus ke arah kontemplasi. Kontemplasi itu bertanya dalam diri kita sendiri ya, seperti kemaknaan hidup, bagaimana menghadapi kematian ya. Semua ini juga bisa untuk menilai adakah gangguan elemen air. Dan Dr. Radha Gopalan sendiri meneliti ya bahwa pasien dengan penyakit ginjal itu memiliki masalah dengan tekad dan kemauan. Nah, ini Bapak Ibu, berikutnya saya tertarik banget ya untuk mempelajari apa yang disampaikan grup saya. Kalau mereka chatting gitu ya. Nah, ini ada yang namanya Bu Sri Ngatun nih, Anda bisa baca nih. Soalnya dalam hidupku, kata-kata yang paling banyak muncul adalah ya sudahlah. Ya, jadi dia merasa sebagai seorang pragmatis perlu didorong-dorong. Ini apa? Ini adalah will-nya yang kurang, Bapak Ibu. Sen-nya yang kurang. Nah, ini kejadian belum terlalu lama ya, 30 Oktober kemarin, dan 2 hari yang lalu saya baru tahu. Ya, ketika dia tanya, Bu Dokter, kebiasaan jarang minum itu apakah bisa menyebabkan gangguan elemen air? Nah, ini. Ternyata Bu Sri Ngatun ini ya, Bu Sri Ngatun ini seorang guru ya, yang dia memang jarang minum gara-garanya di sekolahnya itu nggak ada air. Jadi supaya nggak ke belakang, nggak pipis begitu, sehingga dia menahan untuk minum. Nah, ini kalau dilakukan bertahun-tahun ya, bertahun-tahun seperti itu, nah bisa jadi inilah yang mempengaruhi will-nya. Tapi ini karena kejadian baru 2 hari yang lalu, saya belum gali lebih banyak. Ada dua downline lagi yang perlu saya ceritakan ya supaya Anda dapat gambarannya lebih jelas ya. Ini ada yang namanya Bu Binti, umurnya 47 tahun dari Blitar ya. Anda lihat manis banget orangnya ya. Nah, dia ini giginya lihat Bapak Ibu. Nah, orang Jawa bilangnya gingsul ya. Manis sih gingsul ini, tapi ini kan pertanda ya ada gangguan di elemen air. Nah, apa yang terjadi pada diri beliau? Lihat, ternyata beliau mengalami vertigo yang parah. Mau dibilang apa? Vertigo ini kalau dokter memang susah menentukan penyebabnya, tapi sangat terkait dengan saraf. Dan saraf itu masuk dalam elemen air. Dan coba lihat apa yang beliau ungkapkan, takut dengan kegelapan. Nah, apa yang beliau konsumsi? Ya, ada kalsiumnya, ada produk yang masuk di elemen air. Dan hasilnya gimana? Ternyata cepat Bapak Ibu. 1 bulan konsumsi sudah vertigonya yang bolak-balik kambuh seperti itu yang parah banget, sudah nggak pernah kambuh lagi. Dan karena khawatir dia lanjutin sampai 3 bulan. Dan benar nggak pernah kambuh. Nah, namun yang menarik ya, dia terus konsumsi karena merasa tubuhnya enak ya. Dan lihat yang bawah ini, setelah kurang lebih 3 tahun konsumsi produk Yansi terus-terusan, dapat bonus hamil anak yang kedua dan ketiga. Apa yang menarik dari kehamilan dia ini? Ternyata kehamilan kedua dan ketiganya itu 15 tahun setelah anak pertama lahir. Jadi Anda bisa lihat urut-urutannya ya, urut-urutannya gangguan elemen air itu sampai dia mengalami kesulitan hamil. Dan ketika diperbaiki dengan produk-produk Tiansi, bahkan ketika umur yang 40 sampai 41 tahun pun masih bisa hamil dengan tanpa gangguan. Nah, ada lagi contoh yang menarik lagi, ini dari Blitar juga ya.
Mbak Kusnul nih ya, sejak kecil, sejak lahir katanya ya, ini udah ada alergi. Nah, ini yang menarik. Orang tuanya dulu kasih dia pepaya dicampur teri yang banyak dan ternyata sembuh. Nah, kalau mau dilihat pepaya mah itu kan gelap ya, hijaunya gelap ya, dan teri itu adalah unsur tulangnya banyak ya. Selain itu memang dari air ya, unsur tulangnya juga banyak nih, sembuh. Ya, tapi terus kumat lagi di tahun 2012 yang saat itu ya dia kenal Tianxi ya sekitar tahun 2012 dan Anda bisa lihat ya badannya gatal-gatal di cuaca panas apalagi di cuaca dingin. Tuh mulai nggak tahan dengan dingin ya, makin parah. Dan kemudian dia kenal dengan Tianxi pakai citosan cuma 3 hari, ini hasilnya. Sebelumnya ini parah banget, dia sampai nggak tega untuk motret ya, dan nggak kepikiran juga buat motret ya. Ketika 3 hari dia potret dan kemudian dilanjutkan lagi. Akhirnya saya minta saran beliau gimana baiknya dilanjutkan lagi, dilanjutkan dengan teh, Mooncort dan kalsium nih ya. Nah ini 1 minggu kering Bapak Ibu. Nah, yang menarik ya ketika tahun 2019 kambuh lagi ya. Tahun 2012 panjang ya, jadi 8 tahun kemudian kambuh lagi. Nah, tapi saat itu saya sudah banyak sharing tentang busing. Dan Anda bisa lihat di pernyataan beliau memutuskan untuk pakai busing ya, pengobatan busing. Nah, kakinya nggak seberapa, tapi tangannya yang parah. Tangan dan wajahnya. Nih, tangannya seperti ini, wajahnya juga kayak gini ya. Cuman beliau nggak foto ya. Ada bintil-bintil banyak keluar air gitu kayak nanah seperti itu dan kemudian pakai produk Tianxi ya, produknya apa? Dia banyakin produk-produk yang elemen air yaitu spirulina, kalsium, citosan, bersih. Ya. Ini waktu foto masih kayak putih-putih begitu ya, tapi sekarang sudah mulus ya, termasuk wajahnya yang pertama kali lebih halus lagi. Nah, Bapak Ibu, ini yang mau saya tunjukkan ya, dari ketika dia lahir ya, sebelum mengenal Tianxi sampai 2012, apa yang terjadi ya? Benar nggak dia itu gangguannya di elemen air? Lihat, pada waktu kelas 3 SMA ya giginya sudah mulai ada yang patah. Ya. Dan tahun 98 dia bekerja di satu perusahaan yang dimana dia harus berada di suhu 16 sampai 19 derajat setiap hari ya. 13 jam seperti itu. Dan di kondisi seperti itu dia nggak suka air putih, Bapak Ibu. Oke, dia bilang dia nggak pernah cuti sakit, namun dia mengalami gangguan susah buang air besar dan rambut rontok. Ini persis perjalanannya gangguan dari elemen air ya. Nah, namun kemudian dia memutuskan untuk resign dan menikah dan habis melahirkan anaknya umur 1 tahun mulai nih uban. Ya, uban dini dan makin parah ketika 2012. Ditambah dengan keluhan-keluhan lain, Anda bisa baca di sini yang saya kasih merah-merah itu, sakit kepala sampai suka dipukul-pukulkan, dibentur-benturin ke tembok. Luar biasa, luar biasa banget ya gangguannya. Dan dia juga merasa takut dengan air ya, buat wudhu aja nyeri katanya seperti itu. Nah, tapi alhamdulillah dengan produk Tianxi yang dibanyakin elemen airnya jadi bagus. Dan ini lagi yang menarik Bapak Ibu, yang saya kasih garis biru ya. Beliau ini ya, coba Anda baca ya. Bulan Mei 2002 saya pulang kampung dan memutuskan menikah pada bulan September, Juli 2003 saya melahirkan anak. Bingung ya. Ini di tulisan muncul bingung seperti ini, lompat-lompat. Dan beliau tuh suka ngomong, tapi ngomongnya tuh susah dipahami karena lompat-lompat, memang seperti itu Bapak Ibu. Tapi luar biasa sekali ya, saat ini beliau bicaranya itu runtut, dan beliau mengatakan, ya Bu Dokter, saya sekarang kalau ngomong sama orang cukup sekali, orang itu sudah paham. Dulu itu perlu berulang kali. Bapak Ibu, beliau ini orang yang sangat sederhana Bapak Ibu. Ya, beliau hanya istri seorang kuli bangunan. Tapi karena sakitnya beliau memutuskan untuk berobat ya. Dan tahu nggak Bapak Ibu, 6 tahun di Tianxi beliau tuh nggak pernah berani untuk presentasi
Luar biasa banget. Baru terakhir ini beliau berani untuk presentasi dan sejak itu bicaranya makin runtut dan yang luar biasa meskipun di kondisi pandemi yang dia nggak nggak ngerti online ya, tapi dia nekat belajar, dia bisa mencapai CP terus-menerus. Itu luar biasa banget untuk orang yang 6 tahun nggak pernah berani presentasi. Itu Bapak Ibu. Dan yang sekarang Anda lihat ya, dia sharing tentang Husing, tentang anaknya ya, yang takut dan nangis kalau dikitan. Kemudian dia ingat dia pakai Husing, ya, cuman dibujuk dengan produk Tiansi, nggak jadi ke dokter, anaknya sudah nggak marah-marah lagi dan nggak ketakutan lagi. Jadi Bapak Ibu, ya dengan Husing, ya produk Tiansi itu benar-benar bisa didudukkan untuk pencegahan secara komprehensif. Dan harusnya ya untuk kedepannya saya cukup menyampaikan bagannya aja, bahkan saya mungkin nggak perlu lagi bicara lagi ya di CPD ini, saya tinggal sampaikan bagannya karena cara berpikirnya udah sama persis untuk yang elemen-elemen lain itu sudah sama seperti itu. Oke Bapak Ibu, semoga Anda bisa mengambil manfaat dan bisa menjadikan produk Tiansi ini sebagai pencegahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dokter, sharing ilmunya pada malam hari ini. Insya Allah bermanfaat. Jadi amal jariah ya Bu Dok. Jadi kalau ada dolen yang bebal, berarti harus banyak minum air. Oke. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, untuk CPD online sesi sore sudah selesai, sudah 2 sesi, dan pastikan di CPD online sesi malam Anda tetap stay karena ada 4 sesi dan pembicaranya sangat luar biasa dan materi pun juga materi daging semua. Oke, terima kasih, sesi sore kita akhiri dan sampai jumpa di sesi malam. Terima kasih.